Inilah detik-detik seorang pria sedang mendekati seorang wanita di Jalan Angke Indah Raya, Tambora, Jakarta Barat. Ternyata pria ini mengincar telepon genggam yang sedang dipegang oleh wanita. Saat dijamret, korban justru berusaha melawan untuk mempertahankan telepon genggam miliknya. Pelaku terus mencoba merampas, namun korban berteriak dan terus melawan. Gagal menjamret, si pelaku akhirnya kabur tanpa hasil. Warga berharap kepada pihak kepolisian dapat menangkap pelaku penjamretan yang kerap terjadi di kawasan ini. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Filipus Yonaso bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan informasi menarik yang membuat pagi Anda akan menjadi lebih berisi. Dan inilah Cakrawala selengkapnya. Harga cabai naik, petani pun gembira. Gaza mencekam, bayi-bayi Palestina mendadak yatim piatu. Viral, seorang tukang bajai jago bahasa Inggris. Dua anggota polisi daerah Lampung ditangkap tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. Keduanya diduga mencuri sebuah mobil di salah satu mal di Bandar Lampung. Bribda CS tak berkutik saat digerebek tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung di salah satu kamar indekos di kawasan Sukarame pada Kamis malam. Oknum polisi yang bertugas sebagai tim pengawalan pimpinan di Polda Lampung ini ditangkap setelah teridentifikasi nekat mencuri sebuah mobil jenis Honda Brio milik salah satu pengunjung pusat perbelanjaan di Bandar Lampung pada bulan Agustus 2023 lalu. Sementara itu polisi masih memburu pelaku lainnya yaitu Bribda FW yang juga terlibat dalam kasus pencurian mobil di wilayah Lampung. Kita ke berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya ditahan usai diperiksa belasan jam sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seusai menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam hingga Jumat petang. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menahan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga tanggal 1 November 2023. Dalam keterangan yang digelar KPK, SYL dan Muhammad Hatta mengenakan rompi oranye. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, selama menjabat sebagai Menteri, SYL dinilai telah menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebelum ditahan, pada Kamis malam KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sebuah apartemen di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Sedangkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta sudah pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya kembali memanggil Kevin Eganata yang merupakan ajudan Ketua KPK Firly Bahuri. Pemanggilan Kevin untuk diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ajudan Ketua KPK Kevin Eganata akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pada pemanggilan sebelumnya 11 Oktober 2023, Kevin mangkir dengan alasan sedang dinas. Kevin diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Ketika dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, Kevin tampak enggan berkomentar. Bang, hari ini ditemenin sama
Sama siapa bang? Sama siapa aja bang? Sama Judan wakil ketua KPK. Pemanggilan Kevin sebagai salah satu upaya untuk membuat terang kasus dugaan pemerasan terhadap SYL oleh pimpinan KPK. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo mendoakan kesembuhan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hingga kini Luhut dikabarkan tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah menjalani perawatan intensif di Singapura. Dalam unggahan di media sosialnya, Luhut bercerita bahwa ia sempat mengalami kelelahan luar biasa dan dibawa ke rumah sakit. Luhut dinyatakan oleh dokter harus beristirahat total. Menko Luhut kemudian mendapat tawaran untuk menjalani pemulihan di Singapura. Dalam tulisannya di media sosial, Luhut menyampaikan bahwa apa yang ia alami merupakan bagian misteri kehidupan. Presiden Joko Widodo mendoakan kesembuhan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kan ad interim, sekarang sudah Menko Marinvest sudah dipegang oleh Pak Erik, jadi harian sudah nggak ada masalah. Tapi kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Puluhan warga di Cilacap, Jawa Tengah keracunan massal usai menyantap nasi kotak dari salah satu warga yang tengah tasyakuran. Warga mengaku alami muntah-muntah hingga diare. Sekitar 43 warga di Desa Cisala, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah alami keracunan usai mengkonsumsi makanan sayur kentang yang disajikan di tempat salah satu warga yang mengadakan syukuran nikahan. Warga mengaku setelah menyantap makanan tersebut alami mual, muntah-muntah, diare, dan pusing. Demi mendapatkan perawatan medis, para warga yang mengalami keracunan massal ini dilarikan ke puskesmas terdekat. Saya mengalami demam, diare, terus sama badan lemas gitu Pak. Ya ini kan keluarga saya tadinya mau syukuran gitu, cuman ya kita juga kurang tahu soalnya kan. Tapi gejalanya ini sama nih, keluarga saya semua pada mules gitu, mules, diare, sama badan pusing-pusing, pada lemas gitu. Kepolisian Polsek Cimanggu telah mengamankan makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk dibawa ke laboratorium. Polisi telah meminta beberapa keterangan dari sejumlah warga yang mengalami keracunan. Naiknya harga cabai disambut gembira para petani di Blora, Jawa Tengah. Saat ini harga cabai di tingkat petani seharga Rp25.000. Petani cabai di Blora, Jawa Tengah bernafas lega. Harga cabai di tingkat petani naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya di bawah Rp20.000. Menurut Sukarni, petani asal Desa Tambarejo, di musim kemarau ini hasil panennya melimpah karena tidak diserang hama. Dalam sekali panen, ia bisa meraup keuntungan hingga Rp15 juta. Di sekolah di musim kemarau kenaikannya baru Mas. Kemarin harganya ya standar. Sekarang agak naik. berapa per kilonya? Yang ini 25. Di sisi lain, meski meraup untung besar, pada musim kemarau biaya produksi juga meningkat karena warga harus mengeluarkan dana lebih untuk mengairi lahan pertanian mereka. Seorang ibu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dilaporkan anak kandungnya sendiri hanya karena menebang pohon pisang di tanah peninggalan suaminya. Sang ibu dituduh oleh anak kandungnya merusak tanaman di lahan miliknya.
barang tiang dek ingat apa? Yang dalam laporan dia. Barang gila. Niki si anak sendirian. Rakyat melalui kuasa hukumnya tengah melakukan upaya untuk menggugat kepemilikan tanah waris tersebut ke Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN agar sertifikat kepemilikan tanah waris tersebut segera dievaluasi. Sungguh miris, 2 siswi sekolah dasar di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara kerap dianiaya dan dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Polisi langsung meringkus pelaku setelah mendapat laporan dari korban. Tak tahan kerap mendapat tindakan kekerasan oleh sang ayah. 2 bocah perempuan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara yang masih duduk di bangku sekolah dasar nekat melaporkan ayahnya ke polisi. Awalnya kedua korban hanya melaporkan perlakuan kasar ayahnya kepada polisi. Namun setelah didalami polisi, kedua korban juga mengaku beberapa kali mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di rumahnya di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, pelaku masih dalam kondisi mabuk usai menenggak minuman keras. Aksi pencabulan terhadap korban yang masih berusia 12 tahun ini sudah dilakukan sejak korban berusia masih 9 tahun. Sedangkan korban kedua berusia 9 tahun sudah 2 kali dicabuli pelaku. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Buton Tengah dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebuah video viral di media sosial di mana seorang pria asal Jerman mengunggah percakapannya bersama seorang supir bajai. Tak disangka-sangka, pria asal Jerman ini ternyata berbincang dengan seorang supir bajai yang fasih menggunakan bahasa Inggris. Hello, can you take me? I want to go to this market Percakapan right here. tawar-menawar tarif ongkos bajai antara supir bajai dan penumpang warga negara asing ini menarik perhatian publik. Oh, okay. Somewhere here. How much is it? 100. 100? Yes. Okay, what's the best price you can do? 50,000 rupiah. 50,000. Okay, let's go. Pasalnya, proses tawar-menawar Okay. ongkos bajai dilakukan First time dengan taking a menggunakan tuk-tuk in bahasa Indonesia. Inggris. My first tuk-tuk in Indonesia. Berawal dari tarif sebesar I'm from Rp100.000, Germany, si yeah. WNA berhasil Deutschland, menawarnya oh, yeah. hingga Oh, he knows how to say Germany Rp50.000. in German language. Deutschland. Pria yang diketahui bernama Johan ini sangat percaya diri dalam menjawab Oh, there's a setiap demonstration right pertanyaan here. dengan menggunakan bahasa Inggris. Working people. Are you from Jakarta? I am from Jakarta. From Jakarta, oh. My culture of the Betawi. Siapa nama itu? Nama siapa? Nama saya? Nama saya? My name is Yeah. Johan. Johan. Yes. Okay, I'm trying to learn how to say, what is your name? This is you first time in Indonesia? Yeah. Oh, and there's some honking going on Aksinya here. langsung menuai This is also my komentar first positif proper di impression media of the sosial. traffic here in Jakarta. Ia bahkan mampu And to be honest, I menjelaskan heard mengenai horrible Tanah stories Abang about dan the traffic kemacetan here, yang that terjadi it's di Jakarta. one of the most busiest and chaotic ones in the whole world. Pengetahuan tukang But so bajai ini far, it memang doesn't seem patut to be diacungi that bad. jempol. Hello. Bahkan si WNA pun kagum ketika mendengar Johan yang mengetahui penyebutan Germany dalam bahasa Jerman, yaitu Deutschland. Is the free smile. Yeah, I see many people here smiling. And so many people say hello to me. Yes. Yeah, very nice. My impression here of the people so far is very good. This is biggest of the market in the Southeast Asia. This is Biggest market in Southeast Asia? Yes. Oh, wow. Many people of the Malaysia buy fashion in here. Yeah, I'm looking for Indonesia football jersey. Yes. I can find here? Yes. Very good. Here looks. 3 manuskrip kuno disimpan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. 2 manuskrip diantaranya ditulis di atas lembaran kayu, sedangkan satunya berbentuk kitab. Tiga manuskrip kuno disimpan di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Tulung Agung di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. 1 manuskrip ditulis di atas lembaran kertas dan sudah ditranskrip.
Manuskrip yang ditulis di atas kertas diserahkan oleh pemilik pada tahun 2007 lalu. Selanjutnya manuskrip diterjemahkan di Perpustakaan Keraton Solo. Diketahui manuskrip berbahasa Jawa ini merupakan kitab Ma'rifatul Batin yang berisi ajaran agama Islam. Belum diketahui sosok penulisnya, namun dari jenis kertasnya diduga kuat manuskrip ini berasal dari abad ke-18. Kitab Ma'rifatul Batin atau istilahnya kalau sepintas kita baca itu kayaknya ya namanya Ma'rifatul Batin, berarti kan ilmu tentang lelaku yang misalnya kalau orang bisa melakukan seperti apa yang di kitab itu mungkin akan bisa mencapai tujuan. Sementara 2 manuskrip yang ditulis di lembaran kayu hingga kini belum dapat teridentifikasi. Manuskrip lembaran kayu ini ditemukan di area pendopo Kongas Arum Kusmaning Bangsa sekitar tahun 2019. Manuskrip dengan total 220 lembar kayu tersebut diduga kuat ditulis dengan aksara Bali, namun berbahasa Jawa kuno. Dari identifikasi sementara, diduga manuskrip ini berisi tentang kidung. Pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip melakukan upaya penyelamatan manuskrip-manuskrip ini dengan cara melakukan alih media ke digital. Direncanakan pula Pemkab Tulung Agung akan bekerja sama dengan para ahli untuk menerjemahkan kedua naskah kuno tersebut. Pihaknya juga membuka kesempatan bagi para peneliti untuk melihat dan mengidentifikasi manuskrip lembaran kayu tersebut. Gaza mencekam, bayi-bayi Palestina menjadi yatim piatu. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Cakrawala. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Gaza kini makin mencekam setelah hampir 1 pekan sejak perang kembali meletus antara Hamas dan Israel. Hingga hari ini lebih dari 1.500 warga Palestina tewas dan ratusan ribu orang harus mengungsi. Saat fajar menyingsing Jumat pagi tadi di Gaza, Palestina, suara ledakan masih saja memecah kesunyian. Langit perlahan mulai terang, memperlihatkan asap membubung dari tempat-tempat yang digempur oleh tentara Israel. Di sela-sela reruntuhan bangunan, warga Gaza sibuk berusaha menyelamatkan para saudara dan saudari. Terpaksa mereka mengungsi karena tempat-tempat tinggal mereka tak aman lagi untuk ditempati. Israel berdalih, mereka sudah mengeluarkan peringatan sebelum melancarkan serangan udara. Tapi bersamaan dengan itu, Israel menerapkan taktik baru. Membombardir lingkungan-lingkungan tempat tinggal warga Gaza dan tidak lagi terbatas hanya pada hunian di bangunan-bangunan. Hingga Jumat pagi waktu setempat, lebih dari 1.530 orang di Gaza tewas akibat gempuran Israel. Sekitar 1.500 pejuang Hamas tewas di wilayah Israel. Dan di pihak Israel, lebih dari 1.300 orang tewas, termasuk 247 tentara Israel, melampaui jumlah korban dalam bertahun-tahun. Sementara itu pemirsa, anak-anak di Gaza tidak terkecuali bayi-bayi kini menjadi yatim piatu. Orang tua mereka tewas setelah menjadi korban serangan udara Israel. Inilah salah satu bayi yang baru saja dilahirkan di rumah sakit di Gaza. Ayah, ibu, dan saudara-saudara kandungnya meninggal dunia akibat serangan brutal Israel. Keajaiban dari Tuhanlah yang menyelamatkan bayi ini. Kini dia sebatang kara dan pihak rumah sakit menyerahkannya pada sang kakek. Bayi lainnya yang begitu lugu juga tak lagi memiliki orang tua pasca serangan bom yang terus menghantam Gaza, Palestina. Kini etnis Palestina terancam keberadaannya. Anak-anak dan perempuan justru menjadi sasaran bom. Mereka dihujani rudal ketika berlindung di rumah-rumahnya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya khususnya untuk Anda yang berencana berakhir pekan bersama keluarga. Ada tempat wisata air yang menyiapkan sejumlah kano bagi pengunjung untuk menikmati alur sungai dan pemandangan sawah. Ya, wisata kano ini ada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penasaran?
Berikut liputannya. Warga masyarakat Sri Gading, Sanden, Bantul, Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Banyu Aji menawarkan wisata air permainan kano. Mereka menyiapkan sejumlah kano yang dapat digunakan pengunjung atau wisatawan untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari dengan menyusuri Sungai Winongo kecil. Tarif naik kano mendayung sendiri ataupun bersama pemandu cukup terjangkau. Dengan tarif Rp10.000, pengunjung bisa menikmati kano selama 20 menit. Sebelum naik kano, pengunjung diwajibkan mengenakan peralatan untuk keamanan, diantaranya memakai helm dan pelampung. Beginilah asiknya naik kano menyusuri Sungai Winongo kecil di kawasan Sri Gading, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Sambil mendayung kano, pengunjung dapat menikmati pemandangan hamparan hijau sawah di samping sungai. Hal ini tentu bisa menjadi pilihan cara healing dari kepenatan rutinitas. Tertarik naik kano di sini kenapa, Bu? Ya mau nyoba-nyoba, ternyata asik juga, senang, bagus. Sempat takut enggak, Bu? Nyaman. Enggak, ya pertamanya tadi takut, tapi setelah jalan asik aja, enggak takut. Lokasi wisata kano di Bantul ini berjarak sekitar 25 km di selatan kota Yogyakarta. Nah, jika Anda sedang di Yogyakarta, Anda dapat mampir sejenak dan menikmati sensasi mendayung kano di Sungai Winongo dengan suguhan pemandangan hijau nan asri. Ya pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Cakrawala. Jangan lupa bagi Anda pemirsa ANTV untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel ANTV. Saya Filipus Yonaso pamit, jangan lupa besok pukul 7.30 pagi Cakrawala akan kembali hadir. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum.